Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali pada video saya kali ini. Kita akan membahas tentang kalistung pada anak pra sekolah. Apakah boleh atau tidak? Untuk dapat memahami tentang hal ini, silahkan disimak video saya berikut ini. Permasalahan dan perdebatan di masyarakat adalah kalistung pada anak usia prasekolah ini akan menyebabkan kerusakan otak atau kerusakan sel otaknya. Saya mengatakan ini tidak benar dan ini terlalu dibesar-besarkan atau istilahnya megalomania. Karena kerusakan sel otak itu bukan sesuatu hal yang biasa, tapi sesuatu hal yang sangat luar biasa kalau itu benar terjadi. Maka kebodohan seorang anak pasti dapat terjadi karena hal ini. Padahal kebodohan itu sudah saya bahas sebelumnya pada video saya sebelumnya, silahkan Anda lihat lagi tentang apa yang membuat anak sulit belajar. Dan kerusakan sel otak pun akan membuat anak menjadi tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Dan ini pun sudah sebagian saya bahas di video saya sebelumnya, seperti pada anak autis, anak ADHD dan ADD, serta pada anak terlambat berbicara. Jadi untuk hal ini saya mengharapkan untuk masyarakat awam yang tidak terlalu memahami hal ini, tidak terlalu banyak berkomentar bahwa kalistung pada anak usia dini menyebabkan kerusakan pada sel otak. Nah, kalau Anda berbicara kalistung pada usia dini menyebabkan sesuatu hal yang tidak tepat nantinya pada kehidupan anak, baik itu secara intelijensianya atau kecerdasannya, bolehlah Anda berbicara seperti itu. Tapi untuk lebih memahaminya, maka saya bahas mengenai hal ini pada video ini. Saya sudah melakukan survei pada beberapa orang tua. Benarkah pada saat anak masuk sekolah dari taman kanak-kanak ke sekolah dasar, itu salah satu prasyarat masuknya adalah dilakukan tes membaca dan berhitung. Tadinya saya berpikir ini tidak ada, karena kalistung sebenarnya bukan membaca dan berhitung, tapi menurut pendapat saya lebih cenderung kepada mengetahui dan memahami tentang huruf dan angka, karena ini basic dasar yang harus dimiliki oleh seorang anak, bukan pada membacanya. Tapi pada fakta kenyataan di lapangan, hal ini memang benar. Ada sekolah yang pada saat penerimaan siswanya diwajibkan anak tersebut dapat membaca dan dapat berhitung. Tapi untuk lebih lanjutnya dia diterima atau tidak pada saat dia tidak dapat membaca dan berhitung, saya belum tahu dapat datanya, karena saya mengambil data hanya dari orang tua yang anaknya pas kebetulan atau saudara dari anaknya pernah mengikuti tes seperti ini. Oleh karena itu saya perlu tambahan dari orang tua semua, orang tua yang lain. Benarkah bahwa salah satu prasyarat dari anak Anda pada saat dulu masuk sekolah adalah wajib dapat membaca dan dapat menghitung? Bila tidak dapat membaca dan tidak dapat berhitung, maka anak Anda tidak dapat diterima di sekolah tersebut. Kalistung pada anak usia dini itu bukan untuk membaca dan berhitung, tapi lebih cenderung pada kondisi mengenal angka dan mengenal huruf saja lebih dahulu pada anak usia dini. Harus dipahami oleh kita semua adalah mengenai mengenal angka dan mengenal huruf pada anak usia dini. Jadi sedini mungkin memang tidak ada masalah untuk dia mengenal angka dan mengenal huruf. Kita harus membedakan antara membaca dan berhitung. Sedikit saya berbicara tentang memori. Bahwa kalistung ini sebenarnya berhubungan dengan memori yang berhubungan dengan semantik atau non-prosedural memory. Di mana non-prosedural memory yang berhubungan dengan semantik, jadi salah satu memori yang lain adalah prosedural. Nanti saya akan bahas juga tentang memori prosedural, karena ini berhubungan tulis-menulis. Jadi pada memori semantik ini berhubungan dengan pengetahuan kita tentang kehidupan dunia ini sendiri. Jadi berbahasa, berhitung, berkomunikasi, dan lain sebagainya itu terhubung dengan kondisi semantik.
Nah, yang harus dipahamin adalah berhubung dengan kondisi mengenai kehidupan dunia ini, maka membaca dan berhitung itu alangkah jauh lebih mudah dan jauh lebih baik lagi jika kita sudah berada atau pengalaman hidup kita berada pada kondisi tersebut. Karena membaca berhubungan dengan logika, seperti yang saya jelaskan pada materi sebelumnya, bahwa berbahasa itu sama dengan berkomunikasi. Setiap kata yang keluar, setiap kalimat dari susunan kata yang kita buat, itu ada logika yang termaktub di dalamnya. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan sesuatu hal tentang hal tertentu. Dapat jadi Anda tidak dapat begitu memahami tentang kondisi hal ini karena kita sudah berbicara dengan lancar. Tapi pada seorang anak untuk dia berkomunikasi sesuatu hal, maka dia perlu berpikir jauh lebih lanjut lagi tentang hal itu apa. Apanya ini adalah konten dan konteks dari apa yang dia bicarakan. Nanti masuknya kemana. Pada saat dia berbicara, pada saat dia mendengar, di sini ada logika yang jalan atau logika yang mengikuti. Dia berbicara, ada logika, konten dan konteks yang mengikuti dari kondisi tersebut sehingga orang dapat memahaminya. Sedangkan pada anak kecil, kita perhatikan anak usia prasekolah dan anak usia kelas 1 pun logika berpikir dia pada saat berbicara tidak terlalu matang. Nah, begitu pula logika dia pada saat dia menerima informasi dari luar yang masuk melalui informasi lewat telinganya, itu pun juga pemahaman logika atas pertanyaan yang disampaikan kepada dia untuk dia jawab dengan tepat, itu pun juga tidak terlalu bagus. Jadi kematangannya kurang. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak yang disuruh membaca? Jadi disuruh membaca ini logikanya jauh lebih berat lagi dari sekedar membaca. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya mengenai anak-anak yang terlambat berbicara, efek pada kecerdasannya adalah kesulitan dia nanti memahamin kata-kata. Jadi pertama yang harus dipahamin oleh kita orang tua dan kita semua, bahwa berbicara memerlukan logika yang begitu luar biasa untuk menjadikan sebuah konten dan konteks dalam pembicaraan, begitu pula dengan membaca. Jadi membaca itu perlu pemahaman yang amat sangat berlebih dari seseorang untuk memahami apa yang dibacanya. Kalau dia hanya sekedar membaca saja, itu tidak masalah. Jadi misalnya, ini Budi. Sekedar membaca, ini Budi, oke. Tapi konten dan konteks lebih lanjut dari ini Budi, ini yang sebenarnya tidak terlalu tepat untuk anak di prasekolah pada saat dia masuk di sekolah dasar. Tugas yang lebih lanjut untuk memahami logika berpikir dari kondisi semantik ini adalah memang anak-anak di usia sekolah lanjutan. Tapi sebenarnya yang jauh lebih tepat adalah anak di bawah usia 9 tahun, logika berpikir yang digunakan adalah logika berpikir simpleks. Sedangkan untuk anak yang 9 tahun ke atas baru dapat diberlakukan logika berpikir yang kompleks, yang jauh lebih rumit. Tapi sekarang sudah tidak, sepertinya ini tidak diindahkan lagi, di mana anak usia 9 tahun, dari 7 sampai 9 tahun, Anda perhatikan saja pendidikan mereka di kelas 1 SD, itu pokok bahasan membacanya itu jauh sudah lebih rumit dibandingkan proses pembelajaran di zaman dahulu. Nah, ini yang harus dipahamin oleh orang tua semua. Jadi mau tidak mau, anak berarti harus segera mampu membaca pada saat dia masuk di sekolah dasar. Nah, kalau begitu, kapan dia mulai membaca? Sebenarnya dia tidak mulai membaca. Seperti yang saya katakan sebelumnya adalah dia belajar mengenal huruf dan mengenal angka di usia prasekolah. Jadi di tingkat taman kanak-kanak, di TKB atau di tingkat TKA, saya berharap di TKB sudah diajarkan mengenal huruf dan angka ini. Berbahayakah tentang hal ini? Saya mengatakan tidak. Kenapa tidak? Seperti pada pembahasan sebelumnya mengenai anak terlambat berbicara, bahwa pada saat kita sudah mulai dapat berbicara, maka yang perlu dimasukkan lebih banyak lagi untuk mampu berkata adalah informasi yang masuk dari luar, kosakatanya. Kemudian dari kosakata yang masuk ini mampu kita ucapkan kosakata tersebut. Nah, pada saat kita memasukkan kosakata dan membantu anak untuk belajar berkata, maka di saat inilah kita mengajarkan kepada anak belajar mengucapkan atau istilah belajar mengenal sesuatu hal. Jadi ternyata usia dini kita sudah mengenal sesuatu hal
ini. Maka angka dan huruf ini pun sama. Anggapannya adalah kosakata yang dimasukkan ke dalam seorang anak di usia dini, di mana yang paling tepatnya di sekitar usia di taman kanak-kanak di tingkat B. Oke. Mengapa di tingkat B atau tidak di bawahnya lagi? Karena begini, pemahaman kita sebagai orang dewasa yang sudah mengenal angka huruf yang sudah jauh lebih lama daripada mereka, bahwa misalnya huruf A itu adalah huruf yang sederhana, itu adalah huruf A, itu adalah huruf B, itu adalah huruf C. Tidak buat anak-anak. Anak-anak perlu benar-benar tidak hanya sekedar mengetahui, tapi juga memahami dan mengerti bahwa bentuk itu adalah huruf A. Jadi sekali lagi, bentuk itu adalah huruf A. Nah, tapi pertama kali paling tidak di TKA, kita mampu mengatakan kepada dia untuk dia mampu berkata A, B, B. Berarti tanpa melihat bentuknya. Karena huruf itu adalah sebuah simbol. Jadi huruf adalah simbol yang disepakati bersama untuk dapat kita ucapkan, yang disusun dapat menjadi kata, dan kata disusun dapat menjadi kalimat dalam sebuah informasi yang dipakai dalam komunikasi dua arah. Ini yang harus dipahami oleh orang tua. Nah, sekarang bagaimana seorang anak bisa memahami bahwa itu adalah pada saat dia melihat huruf, bahwa itu adalah huruf A. Bahwa pada saat dia melihat angka, itu adalah angka 1. Bukan hal yang mudah untuk seorang anak memahami bahwa itu adalah 1. Bukan soal mudah untuk memahami bahwa itu adalah huruf A. Tapi perlu usaha yang cukup besar. Nah, memori semantik perlu kesengajaan yang begitu kuat untuk memahami sesuatu hal dari apa yang kita baca dan kita hitung. Perlu energi besar dari seorang anak untuk memahami bahwa itu adalah huruf A, huruf B. Pada saat kita memaksakan untuk dia dapat membaca, berarti dia benar-benar mengerti bahwa itu adalah huruf A. Tidak hanya sekedar memahami. Untuk dapat seseorang memahami lebih lanjut dari tahapan mengerti sebelumnya, maka perlu dilakukan proses pengulangan, repetisi. Dan ini adalah salah satu prinsip memori. Bahwa repetisi untuk mengulang itu cukup penting agar memori kita dapat mengingatnya untuk jangka panjang. Jadi pengenalan itu jauh lebih lanjut, lebih dahulu, itu memang penting, itu memang harus, itu memang wajib. Hanya untuk sekedar mengetahui dan mengerti bahwa A dengan sebutan. Pada saat dia sudah melihat simbol bahwa itu adalah A, bahwa itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, nah harapannya kematangan proses berpikir logikanya ada pada anak di TKB, atau anak TKB sudah mampu untuk memahami bahwa itu adalah huruf A, bahwa itu adalah angka 1, dan selanjutnya. Nah, di tahapan di TKB, pada saat anak kita sudah di TKA, kita sudah mengenalkan untuk mengetahui huruf A sampai Z, 1 sampai 10, warna dan lain sebagainya, maka di tahapan di tingkat B, kita dapat membantu dia untuk mengenalkan simbol A, simbol B, simbol C, dan sebagainya. Pada saat dia mengerti itu simbol berbentuk huruf A sampai Z, kemudian dia memahami itu simbol huruf A sampai dengan Z, maka kita dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu menggabungkan dari satu huruf menjadi 2 huruf. Jadi A, B, A, B, A, ABA menjadi 3 huruf. Nah, sebenarnya pula untuk tahapan membaca ABA dan tadi itu menggabungkan 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf sebenarnya lebih elok dan lebih etis di tingkat kelas 1 SD. Atau di sekitar usia 7 tahun. Jadi anak usia 6 tahun itu cukup sekedar mengenal simbol, bahwa simbol itu adalah huruf A. Angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Bagaimana kalau kita memaksakan kepada seorang anak, sepertinya memaksakan ya. Jadi kalimat saya pakai sepertinya memaksakan, padahal tidak memaksakan. Karena saya yakinlah Anda sebagai orang tua dan tenaga pengajar, para bunda pun untuk mengajarkan kepada anak-anak Anda dengan cara bermain, tidak dengan cara yang begitu serius. Jadi belajar sambil bermain untuk mengenal angka dan mengenal huruf. Kemudian memahami bahwa huruf itu simbolnya adalah ini.
Jadi simbol A, B, C, sampai Z, 1 sampai dengan 10 misalnya. Kita tetap memaksakannya, misalnya di usia 6 tahun. Apakah akan bermasalah dengan otaknya? Tidak. Jadi tidak ada hubungan dengan otaknya. Hubungannya dengan mana? Hubungannya memang dengan intelijensianya lebih lanjut. Mampukah dia? Jadi pada saat kita mencoba mengenalkan angka saja dia begitu kesulitan, apalagi kita membantu dia mengenal dengan bacaan. Jadi menggabungkan satu angka, dua angka, satu huruf, dua huruf, tiga huruf, itu pun akan jauh lebih sulit. Apa hal yang menyebabkan anak-anak mengalami kesulitan hal ini? Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, di video saya sebelumnya, anak-anak yang sulit dalam belajar adalah terutama anak-anak yang speech delay yang terlambat ditanganin. Kemudian anak-anak yang mengalami hyperactive disorder atau ADHD. Kemudian anak yang cenderung lebih suka bermain daripada belajar. Mereka akan jauh merasa kesulitan untuk hal ini. Oleh karena itu, karena memang dunia mereka sementara ini adalah dunia bermain, jadi kita tidak memaksakan untuk dia membaca. Cukup sekedar mengenal angka dan mengenal huruf saja kepada mereka. Nanti di sekolah dasar di kelas 1, maka disitulah proses belajar lebih serius dari mereka untuk dapat membaca jauh lebih lanjut. Yang jadi perkara adalah pada saat seorang guru melakukan tes masuk, dia berusaha misalnya kepada seorang anak untuk membaca dan anak tersebut tidak dapat membaca, tidak diterimakah dia? Nah, ini yang jadi sebuah masalah. Sebenarnya saya hanya mengatakan itu tidak. Karena kita harus melihat lagi faktor lainnya. Contohnya adalah dia hanya mampu mengenal, ya, sampai dengan memahami bahwa itu adalah huruf A, huruf B, huruf C, huruf D. Dia tidak mampu menyambung satu kata, dua kata, tiga kata. Maka pada saat Anda melakukan tes, anak ini mampu mengenal dengan baik huruf-huruf tersebut, maka begitu mudahnya selanjutnya dia untuk lancar membaca mengenai simbol-simbol bahasa ini. Nah, kalau begitu anak-anak yang memahami huruf sejak dini, maka dia memang akan jauh lebih cepat dapat membaca. Proses pengulangan repetisi pada saat dia memahami simbol A, B, C, dan lain sebagainya yang terus diulang, maka tidak menjadi kesulitan buat dia untuk menggabungkan antara satu kata, dua kata, tiga kata, empat kata, 5 kata. Pada saat dia berhasil 5 kata, maka dia dapat dikatakan membaca. Tapi sekali lagi, hanya sekedar membaca, tidak pada logika dari apa yang dia baca. Karena logika dari apa yang dia baca ini perlu kematangan proses berpikir logika yang jauh lebih lanjut. Di mana anak usia prasekolah, dia lebih cenderung bermain, dan saya pun rasanya tidak rela dan tidak hilas bila dia dipaksakan untuk proses berpikir logika yang jauh lebih lanjut. Cukup sekedar dia tahu dan dia mampu tanpa berpikir logika, cukuplah sekedar itu. Kalau begitu sejak kapan diajarinnya? Sedini mungkin pun tidak masalah. Yang penting mengenal angka, mengenal huruf dengan cara bermain, bergembira, riang untuk mereka dapat mengetahui, mengerti, dan memahami hal tersebut. Kemudian soal menulis. Nah, pada anak-anak ini, menulis pun juga sama, dapat dilakukan semenjak dini. Loh, kok semenjak dini? Memang, sekali lagi, menulis adalah memori prosedural yang berhubungan dengan skill. Di mana memori prosedural ini tidak perlu sebuah kesengajaan untuk mampu mengingatnya. Dia hanya diperlukan repetisi saja sehingga menjadi sebuah keotomatisan dia untuk melakukan hal yang berhubungan dengan skill tersebut. Nah, skill yang seperti apa dahulu dalam proses menulis ini yang kita ajarkan? Pertama yaitu memegang pensil, bolpen, atau pensil warna. Itu dulu skill pertama yang kita lakukan kepada mereka. Umur berapa? Ya, sebaiknya pada saat mereka sudah mampu dengan gerakan halusnya, ya. Gerakan halusnya akan terganggu pada anak-anak yang terlambat berbicara dan anak-anak dengan emosional yang begitu luar biasa, gerakan halusnya akan terganggu. Pada saat anak-anak dengan gerakan halus terganggu ini, maka perlu penanganan lebih lanjut karena tangannya akan menjadi kaku. Nah, bagi anak-anak yang tangannya tidak kaku, maka semenjak dini diajarkan cara memegang bolpen.
ya, bukan mengajarkan dengan baik dan benar, paling tidak dia pernah memegang pulpen dan pensil. Dari informasi yang sebelumnya dia dapat dari melihat orang memegang pulpen dan pensil, ternyata dia pun mampu memegang pulpen dan pensil. Kemudian dia melakukan coretan ini, itu bukan sesuatu hal yang sangat bermasalah. Saya sendiri mengajarkan anak saya untuk memegang pulpen dan pensil di umur dia 3 tahun. Ya, saya hanya membantu dia, mengajarkan dia memegang pulpen dan pensil untuk mencoret-coret apa saja. Ya, karena yang paling penting adalah dia senang dulu memegang pulpen pensil untuk dia mencoret-coret. Pada saat dia berhasil mencoret-coret, maka saya akan mengatakan, nah ternyata kamu mampu dan kamu dapat melakukan hal itu, yaitu memegang pensil dan mencoret-coretnya. Karena nanti ada anak yang tidak mau memegang pulpen dan pensil. Nah, maka perlahanlah untuk dia mampu memegang pulpen dan pensil ini. Dan terus berikan sanjungan, berikan komen yang terbaik kepada dia setiap keberhasilan yang dia lakukan, karena ini akan mempermudah dia dan memperbagus dia dalam memegang pulpen dan pensil dan menulis lebih lanjut lagi. Sekali lagi, seperti yang saya bilang, memori prosedural, memori skill adalah memori yang tidak diperlukan sebuah kesengajaan dengan usaha dan tenaga yang berlebih seperti pada memori semantik, dengan fokus perhatian tertentu untuk dapat diingat itu semua. Tapi memori skill hanya perlu pengulangan, maka Anda akan menjadi mahir. Nah, maka bersamaan pada saat dia mampu mengenal angka, mengenal huruf, ya, dia sudah mulai mampu menuliskan perlahan huruf A, huruf B, dan kita berikan sanjungan, maka makin lama tulisan mereka semakin halus, dan semakin jauh lebih baik lagi. Tapi sekali lagi, pada anak terlambat berbicara yang ditanganin segera, kemudian anak yang mengalami emosional, ini tulisannya akan sangat jelek karena ketidakmampuan dia secara halus memegang pulpen dan pensil, apalagi melakukan oretan kecil, karena itu merupakan gerakan halus dari seseorang. Gerakan halus tidak mampu, maka gerakan kasar saja yang dia mampu, maka tulisannya akan menjadi tidak bagus, bahkan memegang pulpen yang begitu kecil pun sangat kaku tangannya. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Maka ini perlu penanganan lebih lanjut lagi kepada kita semua untuk mereka dapat kita bantu menulis dengan baik. Untuk memahami hal ini, lihat di video-video saya sebelumnya. Cukup sekian dulu video dari saya mengenai kalistung pada anak usia prasekolah. Buat Anda orang tua yang masih belum memahami tentang kondisi ini, saya mengharapkan komentar dari Anda tuliskan di kolom komentar di bawah, sehingga kita dapat berdiskusi sama-sama, terutama mengenai masalah yang terjadi pada anak Anda. Untuk lebih lanjut lagi, agar Anda mengetahui video-video yang saya munculkan berikutnya, tombol subscribe di bawah, kan, kemudian tekan tombol lonceng yang ada di bawahnya, sehingga bila ada video saya yang baru keluar, Anda segera tahu bahwa ada video yang terbaru. Kalau tidak Anda tekan loncengnya, hanya subscribe saja, hanya ada tanda merah saja bahwa ada video baru yang baru dikeluarkan. Kalau ada loncengnya, maka notifikasinya jauh lebih kuat lagi, ya. Demikian video dari saya. Salah hilap saya mohon maaf. Harapan saya ini dapat membantu kita semua, para orang tua, para guru yang khawatir dan cemas tentang kalistung pada anak usia prasekolah. Kita ketemu lagi di video saya lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.